Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Uril Aini, NIM T2019-1182. Di sini saya kelompok 4 akan menjelaskan tentang senang menuntut ilmu dan mengamalkannya dalam mata pelajaran akidah akhlak. Yang pertama yaitu menjelaskan tentang pengertian menuntut ilmu. Yang dimaksud dengan ilmu di sini yaitu adalah kumpulan dari pengetahuan tentang sesuatu. Sementara yang dimaksud dengan menuntut ilmu itu adalah suatu usaha yang dilakukan secara sadar untuk memperoleh pengetahuan dengan tujuan untuk mengubah seseorang dari tidak tahu menjadi tahu dan mengubah perilaku ke arah yang lebih baik, sehingga seorang tersebut itu memiliki kecakapan bukan hanya bersifat intelektualnya saja, melainkan juga yang bersifat sosial dan religius, karena pada dasarnya dengan memiliki ilmu menjadikan seseorang itu mendapatkan jalan untuk mendapatkan kebenaran. Selanjutnya yaitu klasifikasi ilmu. Klasifikasi ilmu itu dilihat dari hukum yang mempelajarinya. Ilmu itu dibagi menjadi dua, yaitu ilmu fardu ain dan ilmu fardu kifayah. Ilmu fardu ain ini merupakan ilmu yang wajib dipelajari oleh setiap muslim. Biasanya itu disebut dengan ilmu agama. Ada 3 unsur utama dari agama, yaitu akidah, syariah, dan akhlak. Seseorang muslim wajib mengetahui ilmu yang berkaitan dengan hukum iman, rukun Islam, sehingga seorang muslim itu mampu memahami dan melaksanakan amalan yang benar dalam kehidupan sehari-hari, baik yang terkait dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun yang terkait dengan manusia dan lingkungannya. Seseorang yang memahami dasar-dasar Islam itu dan keesaan Allah, esensi dan sifat-sifatnya atau tauhidnya itu akan terhindar dari perilaku syirik. Seseorang yang mengerti dan memahami ilmu Al-Quran juga akan mudah baginya membaca Al-Quran itu sesuai dengan akidah tajwidnya, memahami arti dan kandungan isinya. Demikian pula seseorang yang mengenal Nabi Muhammad SAW, sunnah-sunnah dan kehidupannya itu akan menjadikan Rasulullah sebagai suri tauladan dalam kehidupannya. Selanjutnya yaitu ilmu fardu kifayah. Jenis ilmu fardu kifayah ini adalah ilmu yang apabila sudah ada dari sebagian muslim yang mempelajarinya, maka sudah gugur kewajiban muslim yang lainnya. Di antaranya yaitu ilmu yang dibutuhkan manusia untuk urusan dunia, yaitu ilmu yang merujuk kepada ilmu-ilmu sains yang diperoleh melalui pengalaman, pengamatan, dan penelitian, yaitu seperti kedokteran, fisika, kimia, biologi, astronomi, geografi, sosiologi, antropologi, matematika, pertanian, ekonomi, dan lain sebagainya. Dari sudut pandang manusia itu, dua jenis ilmu tersebut, baik yang fardu ain maupun fardu kifayah, harus diperoleh melalui perbuatan secara dasar, karena tidak ada ilmu yang bermanfaat tanpa amal yang lahir dari ilmu tersebut. Tidak ada amal yang bermakna tanpa ilmu. Dan ilmu-ilmu yang bersifat fardu ain ini menjadi dasar dan asas utama untuk ilmu-ilmu yang bersifat fardu kifayah, karena tugas ilmu-ilmu yang bersifat fardu ain adalah menuntun manusia yang menuntut ilmu yang bersifat fardu kifayah agar tetap menjadi seseorang muslim yang baik. Keutamaan dan kemuliaan ilmu yaitu ada 4. Yang pertama, menjadikan manusia memiliki keunggulan dari makhluk lainnya, di mana manusia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu diberi tugas untuk menjadi khalifah di muka bumi. Dengan ilmu yang dimiliki, manusia unggul dibandingkan dengan makhluk-makhluk lain, sehingga
itu mampu menjalankan fungsi kekhalifahannya dengan baik dan benar. Yang kedua yaitu mengangkat derajat seseorang manusia. Ilmu dapat mengangkat pemiliknya menjadi orang yang terhormat dan memiliki kedudukan. Semua itu karena dapat disaksikan dalam kehidupan sehari-hari bagaimana kehidupan seseorang yang memiliki ilmu akan berbeda dengan orang yang tidak memiliki ilmu. Hidupnya itu akan lebih sejahtera secara materi. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabarkan bahwa ilmu mampu mengangkat derajat seseorang dalam Quran surah Al-Mujadalah, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah, saya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Yang ketiga yaitu warisan para nabi. Para nabi di sini merupakan orang-orang mulia yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ilmu yang dimilikinya. Mereka mengajarkan kebenaran kepada manusia. Oleh karena itu, orang yang menuntut ilmu dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah tetaplah dikatakan sebagai para pewaris, yaitu yang disebut dengan para ulama. Yang keempat yaitu ilmu adalah imamnya amal. Sesungguhnya ilmu adalah imamnya amal karena setiap amal perbuatan yang dilakukan oleh seseorang itu harus berpedoman kepada ilmu. Hal itu bahwa setiap orang yang melakukan aktivitas dalam keseharian apapun bentuknya itu harus mengetahui ilmunya terlebih dahulu agar terhindar dari kesalahan dan nilai ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak tertolak. Selanjutnya yaitu etika dalam menuntut ilmu. Supaya proses dalam menuntut ilmu dapat berjalan dengan baik dan ilmu yang bermanfaat dan juga mampu mengantarkan menjadi orang yang sukses di dunia dan selamat di akhirat kelak, ada beberapa hal yang harus diperhatikan ketika menuntut ilmu, yaitu yang pertama, meluruskan niat. Dalam ajaran Islam, segala sesuatu yang bernilai ibadah itu tergantung dari niat dan tujuannya. Oleh karena itu, ketulusan niat bagi orang yang menuntut ilmu sangat ditekankan agar dengan niat yang ikhlas tersebut mampu mengantarkan orang tersebut berhasil dan sukses dalam menjalankan kehidupannya kelak. Adapun niat yang harus dimiliki para penuntut ilmu yaitu yang pertama, dalam rangka melaksanakan perintah Allah dan Rasulullah. Yang kedua, untuk menghilangkan kebodohan pada diri sendiri dan kebodohan orang lain. Yang ketiga, mempersiapkan diri untuk masa depan yang lebih cerah dan terarah. Yang keempat, menjadikan bekal untuk kehidupan di akhirat agar dapat selamat dan mendapatkan husnul khotimah. Yang kedua yaitu bersikap hormat kepada guru. Setiap penuntut ilmu wajib memiliki rasa hormat terhadap guru. Guru merupakan seseorang yang memberikan ilmu, yang dengan ilmunya itu ia menjadikan orang tersebut menjadi mulia, baik di kehidupan dunia maupun di akhirat. Salah satu cara untuk menghormati guru adalah dengan sikap sopan dan santun, serta memuliakannya dengan baik ketika masih hidup maupun sudah meninggal dunia. Yang selanjutnya yaitu awali dan akhiri ketika menuntut ilmu dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap mengawali sesuatu yang baik, termasuk dalam kehidupan menuntut ilmu, setidaknya dengan membaca basmalah dan akhirnya dengan membaca alhamdulillah.
Selanjutnya yaitu kiat-kiat dalam menuntut ilmu. Proses menuntut ilmu itu merupakan suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dalam rangka memperoleh pengetahuan. Agar memperoleh kemudahan menuntut ilmu, perlu diperhatikan hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu memenuhi etika dalam menuntut ilmu, di mana seseorang yang menuntut ilmu harus meluruskan niat hanya karena Allah Subhanahu wa taala dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala setiap memulai dan mengakhiri pembelajaran serta memuliakan guru. Jika ada sikap yang tidak menyukai guru atau menzaliminya, maka akan sulit menerima ilmu yang bermanfaat yang sudah diberikan kepada guru. Selanjutnya yang kedua yaitu hindari perbuatan maksiat, di mana perbuatan maksiat merupakan salah satu penghalang dalam menuntut ilmu, karena dengan perbuatan maksiat membuat seseorang itu menjadi tidak fokus tentang apa yang dipelajarinya. Yang ketiga yaitu mengamalkan ilmu yang sudah didapat. Pada hakikatnya sebuah ilmu itu ada pada pengamalannya, karena dengan mengamalkan berarti seseorang sudah mengerjakannya. Hal ini berarti seseorang tersebut sudah mendapatkan ruh dari apa yang dilakukannya. Yang keempat yaitu memiliki semangat, kesungguhan, dan tidak mudah putus asa. Di sini itu disuguhkan dalam menuntut ilmu merupakan suatu keharusan bagi seorang penuntut ilmu, kesiapan jiwa dan raga dan pengorbanan waktu, tenaga serta biaya merupakan bagian dari kesungguhan. Bentuk dari semangat dan kesungguhan ini dalam menuntut ilmu itu dapat berupa kerja keras untuk bisa menguasai ilmu tersebut dengan cara mencatatnya dengan baik dan mau mengulangi kembali apa yang dipelajari dengan membaca dan menghafalnya. Ya, menghafalnya itu secara berulang-ulang. Dan apabila ada kesulitan dalam menuntut ilmu, itu segeralah introspeksi diri, bertawakal kepada Allah dan terus berusaha dan jangan patah semangat, dan juga bisa bertanya kepada orang yang berilmu, sebab penilaian itu tidak hanya pada hasil tapi juga pada proses. Yang kelima yaitu mau mengerjakan kepada orang lain, di mana mengerjakan ilmu yang sudah dikuasai kepada orang lain itu pada hakikatnya adalah memelihara ilmu tersebut supaya tidak hilang pada dan tetap ada dalam diri kita. Mengerjakan ilmu yang bermanfaat kepada orang lain itu merupakan salah satu bentuk amal jariah seorang muslim. Ilmu yang manfaat itu sendiri adalah ilmu yang diamalkan dan diajarkan pada orang lain. Dengan begitu pula, berarti orang tersebut sudah memiliki andil mengentaskan kebodohan. Yang terakhir yaitu pelajari biografi orang-orang yang ternama dalam menuntut ilmu, di mana kita sebagai seorang pelajar harus terus membaca dan pelajari biografi para ulama-ulama dalam menuntut ilmu, sehingga dapat mengetahui bagaimana perjuangan dan kesulitan para ulama terdahulu itu dalam menuntut ilmu. Dengan mempelajarinya, diharapkan ada inspirasi bagi penuntut ilmu agar bersemangat dan terus mencari ilmu. Yang selanjutnya yaitu hikmah menuntut ilmu, di mana salah satu ibadah yang mulia adalah menuntut ilmu. Keutamaan bagi orang yang menuntut ilmu itu banyak disebabkan baik dalam Al-Quran maupun hadis. Adapun ilmu yang wajib dipelajari adalah ilmu syar'i. Sementara selain ilmu syar'i, hukumnya tergantung pada kemanfaatan ilmu tersebut bagi umat Islam. Bila ilmu tersebut dapat menambah semangat untuk belajar dan mendekatkan diri kepada Allah, maka ilmu tersebut itu sudah menunjukkan keutamaannya. Adapun hikmah bagi orang yang menuntut ilmu itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, menjadi orang yang takut hanya kepada Allah. Yang kedua, memudahkan jalannya menuju surga, mendapat ridho malaikat, mendapatkan permintaan ampun dari seluruh makhluk bumi, dan menjadi pewaris para nabi.
Yang terakhir yaitu pahala ilmu yang diajarkan akan tetap mengalir walaupun pemiliknya telah wafat. Nah, itu tadi penjelasan tentang senang menuntut ilmu dan mengamalkannya dalam mata pelajaran akidah akhlak. Mudah-mudahan bermanfaat. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.